Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sering mendengar orang yang mengeluh, mengatakan bahwa dia tidak mencintai saya lagi, Romo. Dia tidak menghargai saya, bla 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 bla. Padahal saya sudah buat ini, buat itu. Menurut saya di situ ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Mencintai itu bukan sesuatu yang kita paksa atau kita minta, tetapi sesuatu yang diberikan secara ikhlas dan mengalir dari hati. Maka kita tidak bisa mengharapkan orang mencintai kita. Yang bisa kita lakukan adalah bertindak, bersikap sedemikian rupa sehingga orang merasa nyaman bersama kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Maka menjadi penting sekali bagaimana kita terus-menerus nyaman dengan diri sendiri. Meningkatkan kualitas pribadi kita sehingga orang nyaman mau bersama kita. Yang paling utama justru bagaimana membuat diri kita ini memancarkan energi yang positif, yang membuat orang lain merasa nyaman, membuat orang lain merasa damai, membuat orang lain merasa bahagia. Dan sebetulnya tidak sulit, karena itu ada di dalam wilayah yang bisa kita tangani. Sementara kalau kita membuat orang lain mencintai kita, itu di luar wilayah kemampuan kita untuk menciptakannya. Karena itu perasaan orang lain. Dan kita tidak perlu ke sana. Karena itu berarti kita bertindak supaya orang lain menyukai kita, bahagia dengan kita. Itu tidak banyak manfaatnya. Malah kita kemudian frustrasi. Kalau toh terjadi, kemudian perhatian dan cintanya tidak murni. Seharusnya yang kita lakukan adalah berusaha sedemikian rupa. Secara natural kita bertumbuh makin nyaman dengan diri sendiri, makin damai dengan diri sendiri, dan memancarkan kedamaian dan sukacita dengan kenyamanan itu sehingga orang lain merasa nyaman dekat-dekat dengan kita. Kebanyakan guru-guru rohani seperti itu. Bukan dia membuat iklan, kemudian sedemikian rupa iklan itu menjual dan banyak orang datang kepadanya. Kalau seperti itu paling hanya satu kali berhasil, habis itu orang tidak datang lagi. Bukan juga karena guru itu ajarannya menakjubkan. Bukan itu yang utama. Tetapi orang-orang merasa nyaman berada dekat dengannya. Ada energi dan aura positif yang terpancar. Bahkan ketika diajar tentang pengajaran sesuatu yang dia tidak mengerti, mereka yang biasa datang itu merasa nyaman dan tetap saja datang meskipun tidak mengerti. Itulah para guru. Mengapa? Karena pribadi mereka yang lebih utama. Pribadi mereka sendiri itu memancarkan energi yang sungguh-sungguh membawa damai, memberi kenyamanan, dan membuat kesembuhan, membawa kesembuhan. Dan ternyata ketika kita meningkat kualitas pribadi kita, rasa damai, sukacita di dalam batin, kepenuhan, kesadaran yang semakin meningkat, itu ternyata powerful sekali. Orang lain merasa nyaman dekat-dekat dengannya. Bahkan sembuh dengan sendirinya dari segala macam penyakit. Segala penyakit, baik yang psikis, rohani maupun juga yang fisikal. Karena memang energinya itu menakjubkan. Dan itu fokus pada dirinya sendiri. Energi yang keluar secara natural. Bukan diusahakan. Jadi bukan doing kemudian to be, tidak, terbalik. Dia to be dulu, menjadi pribadi yang memang nyaman,
bahagia, utuh, penuh, versi dirinya yang terbaik, dan kemudian itu memancar dengan sendirinya secara natural, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan, bahkan membawa kesembuhan. Dan semuanya itu bisa, kita semua bisa mencapai itu. Karena itu tentang diri kita sendiri. Fokusnya adalah kembali ke dalam diri dan kemudian bertumbuh sedikit demi sedikit. Yang terutama ditumbuhkan adalah kemampuan mencintai. Karena itu adalah kekuatan yang sangat powerful. Kekuatan cinta adalah kekuatan Allah sendiri, karena Allah adalah kasih. Ketika kita bisa mencintai, kita bisa mengatakan bahwa power kita itu limitless. Kekuatan kita itu tanpa batas. Karena memang kekuatan cinta tidak ada batasnya. Bahkan orang yang membenci kita tetap bisa mengalahkannya dengan mencintainya. Orang yang menyakiti kita bisa mengampuninya. Itu powerful sekali. Bahkan cinta itu juga yang bisa mengalahkan kematian. Bagi orang yang mencintai, pribadi yang kita cintai tidak pernah mati, selalu hidup, karena ada di dalam cinta kita. Dan itu yang terjadi juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia mencintai kita. Bahkan ketika dia harus mati, dia mati sebagai bentuk dan wujud cintanya kepada kita. Dan kemudian kematian itu dikalahkan oleh cinta itu, dan dia bangkit dari kematian. So powerful. Dan Anda punya power itu untuk mencintai. Mencintai dengan sadar, dengan tulus, itu menyempurnakan segala-galanya. Kita bisa menjadi sempurna seperti Tuhan. Cinta kita, kalau kita sempurna, kita bisa menjadi seperti Tuhan. Mencintai tanpa batas. Dan kita bisa, karena kodrat dari cinta adalah tidak ada batas. Cinta yang terbatas sebetulnya bukan cinta. Cinta itu utuh, tak terbagi, tanpa batas dan tanpa syarat. Di luar itu bukan cinta. Dan kita mempunyai kekuatan untuk mencintai itu. Maka kita bisa belajar mencintai sedikit demi sedikit, makin ikhlas. Terutama mencintai diri sendiri. Jangan membenci diri kita sendiri, karena itu pekerjaan orang lain. Jadi kita tidak perlu melakukannya untuk diri sendiri. Yang kita perlu lakukan adalah mencintai diri kita sendiri, nyaman dengan diri sendiri. Dan ternyata itu tidak egoistik. Karena kemudian dengan mencintai diri sendiri, menyaman dengan diri sendiri, orang lain juga merasa nyaman. Kita juga bisa mencintai orang lain. Mengapa kita tidak bisa mencintai orang lain? Karena kita tidak bisa mencintai diri sendiri. Dan kemudian itu diproyeksikan ke orang lain. Tetapi kalau kita bisa menerima diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri dengan common sense yang baik, maka kemudian kita penuh dengan energi cinta dan memancar kemana-mana. Dan orang lain merasa nyaman dengan kita. Karena itu kita bisa bertumbuh, makin mampu mencintai, makin ikhlas mengampuni, dan makin murah hati, makin damai dalam melayani. Disitulah kemudian kehadiran kita menjadi berkat yang luar biasa bagi kehidupan di sekitar kita. Dan itu bisa kita lakukan karena semuanya ada di dalam genggaman tangan kita sendiri. Tidak tergantung orang lain. Persoalannya adalah apakah kita mau atau tidak. Dan langkahnya sebetulnya sederhana, yaitu merasa cukup, merasa bahagia, merasa dicintai oleh Tuhan. Bukan merasa kurang dan terus mencari sampai tidak sempat mencintai, tidak sempat memberi. Justru langkahnya adalah melepas karena merasa sudah cukup dan berkelimpahan, sehingga yang tidak sungguh-sungguh tentang saya diikhlaskan saja. Melepaskan energi negatif,
emosi-emosi negatif, dan dengan sendirinya semua yang positif, semua yang membawa damai, semua yang membawa sukacita itu akan muncul dengan sendirinya dan memancar menjadi energi yang mengalir dari diri kita. Maka saudara-saudari terkasih, penting sekali bahwa kita merasa dicintai oleh Tuhan dan cukup dengan cinta Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang kemudian menyadari bahwa Tuhan sebenarnya sudah mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kalau kita cukup dengan kasih karunia Tuhan, kita akan cukup dan berkelimpahan. Tapi kalau kita tidak cukup dengan kasih karunia Tuhan, dengan apapun yang lain kita tidak akan merasa cukup. Dan karena itu kita tidak akan mampu mencintai. Dan energi kita tidak akan menjadi energi yang positif, yang membuat orang lain merasa nyaman ada bersama kita. Maka saudara-saudari terkasih, mari terus bertumbuh dalam kemampuan mencintai, dalam keikhlasan mengampuni, dalam kemurahan dalam melayani. Karena kita begitu dicintai Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.